Bismillahirrahmanirrahim. Atsaminu utawi kang nomor 8. Al-mizahu iku guyonan. Wasukhriyatu lan gojlok-gojlokan. Wal istihza'u lan ngenyek bin nasi kelawan menungso. Fahfadh mongko ngreksa sira lisanaka ing lisan sira minhu sangking al-madhkur minal mizah wasukhriyah wal istihza fil jibdi ing dalam temenan wal hazli lan ing dalem guyonan. Fa innahu krana sak temene al-madhkur minal mizah was-sukhriyah ila akhirih yuriqu iku nyuntekno apa iki al-madhkur ma'al wajhi ing ra ing banyune wajah wa yusqitu lan jatuhno apa al-madhkur al-mahabata ing wibawa wa yastajiru lan amrih narik apa al-madhkur al-wahsyata ing gelisah wa yu'dhi lan ngelarakno apa al-madhkur al-quluba ing pira-pira ati. Hati-hati ya. Jangan sampai bergurau. Maksudnya ini bergurau yang keterlaluan. Ya. Jangan sering-sering lah bergurau. Ya. Ya, apalagi sampai olok-olokan ya, sampai gojlok-gojlokan ya. Kalau orang Jawa bilangnya gojloki itu ya dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya gojlok-gojlokan ya. Kata-kata apa? Entah lupa saya bahasa Indonesianya. Apalagi sampai menghina. Hati-hati ya. Ya kadang-kadang bergurau itu juga perlu. Tapi ya dalam catatan jangan terlalu sering ya. Dan juga guraunya itu yang sekiranya tidak menyakiti orang lain, tidak masalah, dan tidak ada kebohongan. Nabi juga pernah bergurau. Nabi bergurau ketika datang Sayyidah Ummu Aiman, ya, budaknya Sayyidah Aminah, yang dulu ikut ke Madinah, ya, ikut ke Yathrib untuk mengunjungi makam dari Sayyid Abdullah, ya, ayahanda dari Nabi. Kemudian ketika perjalanan pulang, Sayyidah Aminah wafat, itu kan bersama dengan budak namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini seorang muslimah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, suami saya mengundang panjenengan, mengundang Anda untuk datang ke rumah. Diguraui oleh Nabi. Suami sampean yang matanya ada putih-putihnya itu toh. Enggak kok Nabi. Masa ada putih-putihnya toh matanya toh. Enggak. Terus Nabi bilang, lah bagaimana kalau mata itu tidak ada putih-putihnya? Kan semuanya kan ada. Kalau hitam semua kan ya menakutkan. Sempat bergurau juga Nabi ya. Terus ada bibi beliau ya, yang bernama Sayyidah Sofiyah ini seorang Sri Kandi ya, seorang wanita hebat ya. Yang pernah turun ke medan perang itu pernah dan pernah membunuh orang Yahudi. Beliau kan sudah tua, bibinya Rasulullah itu datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah saya ini apakah saya masuk surga? Rasulullah bergurau ya. Potongan wanita kayak jenengan ini
Nggak ada di surga. Nangis ya. Loh, waduh, celaka saya ini. Jangan-jangan, aduh ya Allah, saya celaka, saya masuk neraka. Nangis ya. Ternyata Nabi bergurau. Maksud saya, Bibi, ya, orang yang sudah tua seperti jenengan ini, potongannya ndak ada nanti di surga. Jadi kembali muda. Oh, ngono toh. Jadi salah paham. Saya kadang-kadang ya apa gurau kalau ke warung itu kadang-kadang ya guyon sama yang punya warung ya. Mau beli kopi kapal api itu. Tuku Mbak, tuku apa ya? Kopi perahu geni. Kopi perahu kobongan. Paham gitu. Oh, guyonan nih. Nah, kemarin itu ada kopi. Loh, kok ono kopi turu ini biroan, Mbak? Kopi tidur ini berapaan? Bingung ya yang punya warung. Mana toh? Lah ini kopi bubuk. Bubuk kan serbuk kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa bubuk itu anak kecil yang tidur. Kata tidur untuk anak kecil bubuk. Saya kira, oh ada-ada saja sampean ini. Atau saya beli kita apa kerupuk itu, kerupuk goreng pasir itu. Beli kerupuk tayamum. Sering saya guyon seperti itu. Kalau guyonan itu tidak keterlaluan, tidak masalah. Tapi kalau guyon sampai sering, sampai nah itu ada salah satu peribahasa ya, ada salah satu kata-kata dalam kitab Muntakhobat itu fakatratul mizah nau'un minal junun. Ya, banyak bergurau, jadi sering. Itu ya merupakan salah satu macamnya penyakit gila. Terlalu banyak bergurau ya. Ya gurau itu ya penting memang ya, penting untuk refreshing. Coba kalau ngaji pakai serius terus. Waduh. Ya sudah nanti hadirin yang datang itu pulang. Waduh, dimarahi tok tadi di majelis. Salah satu habaib ya. Dari Banyuwangi, beliau semoga dirahmati Allah ya, sudah wafat beliau. Beliau ini sebelum wafat itu undangan ke Kelanting sini, dapat 7 harinya wafatnya. Itu kalau pidato ilmiah, ya, mau idhohnya bagus, tapi orang-orang itu banyak yang tertawa. Kenapa? Nah, padahal beliau itu alumni Yaman. Kalau Habib yang di Lumajang ini kan guraunya itu sedikit. Habib Umar ya, guraunya sedikit, tapi masih ada gurau-guraunya. Nah, kalau yang Habib yang satu ini banyak guraunya, tapi bukan niat bergurau sebenarnya. Penyampaian ilmiahnya itu memang disampaikan membuat orang tertawa itu. Seperti pada waktu dia diundang ke Batu Malang ya, tempatnya Habib Jamal itu. Ketika beliau itu menerangkan masalah pernikahan ya. Semuanya bisa dibuat sodako. Dan bahkan kumpul dengan bojo itu sodako. Nah, rame sudah ya. Bukan kumpul-kumpul gini ya, kumpul 18 tahun ke atas ya. Ya, terus ketika ada beliau itu mencontohkan ada orang didatangi oleh orang yang minta sumbangan. Maaf, saya tidak punya uang. Doakan saya kaya, nanti saya akan sodako. Masuk ke dalam, istrinya dipanggil, Bu, sodako. Ya itu yang dengarkan ya lucu, tertawa semuanya. Ketika beliau ditanya, kenapa Habib ini kalau pidato kok ya lucu ya? Tapi bukan lucu-lucu yang tidak ada manfaatnya. Memang penyampaiannya itu ilmiah tapi lucu itu. Ya kata beliau seperti ini, saya tuh menyadari hadirin yang datang ke sini ini memorinya sudah penuh.
ada yang datang dari yang siangnya itu sudah sibuk di pertanian, ada yang sibuk di kantor, datang itu sudah penuh memorinya. Jadi kalau tidak di refresh nanti penyampaian pesan gagal katanya gitu ya. Jadi ya ada gurau-guraunya. Tapi kalau isinya pengajian itu hanya gurau saja, apalagi sampai joget-joget ya, ya datangnya itu masyarakat ketika pulang ke rumah dapat apa tadi ngaji? Dagelan gitu. Jadi gurau ya kadang-kadang yang perlu ya untuk refreshing ya. Kalau gojolok-gojolokan ini aduh lebih baik jangan ya, lebih baik ya. Seakrab-akrabnya orang kadang-kadang masih tersinggung. Seakrab-akrabnya orang. Misalkan ya ada kawan digojoloki ya, entah dalam bahasa Indonesia itu apa ya. Ada kawan ini dia itu berkulit hitam ya. Wah, sampean ini Masya Allah ya. Sampean pembalap ya. Pembalap. Kok tahu sampean ya? Dikira ahli dalam balapan sepeda atau balapan mobil gitu. Kok tahu sama? Saya dulu memang bukan, maksud saya Anda ini pembalap pemuda badan gelap. Marah. Kalau seperti itu lebih baik lebih baik dijauhi ya. Kita menjatuhkan mental orang itu menjatuhkan harga diri orang ini pakai kocol-kocolokan meskipun bergurau. Lebih baik jangan ya. Apalagi sampai menghina. Ya, karena apa? Orang yang biasa bergurau dengan cara seperti itu, wajahnya itu tidak akan wibawa lagi. Kelihatan orang tidak punya tidak punya wibawa gara-gara sering kata-katanya ini sering gojloki orang ya. Kemudian hal-hal seperti itu ini menyebabkan hati gelisah. Kenapa kok gelisah? Misalkan ya habis bergurau sama kawan, ternyata yang diajak bergurau itu wajahnya ini berubah. Meskipun tidak kelihatan marah, tapi kan wajah itu bisa mewakili. Kok, aduh, nanti ketika sudah berpisah sampai di rumah, aduh, tadi itu kawan saya tersinggung atau tidak ya? Kan hati kan tidak enak itu. Atau yang yang jadi korban itu kadang-kadang yang pulang itu dengan perasaan kecewa, kemudian dia ini memendam marah sebenarnya, akhirnya gelisah. Bagaimana cara saya membalas? Nah, akhirnya timbul dendam. Nah, seperti itu ya. Wa huwa utawi al-mazkur minal mizah mabda'ul lajaji. Iku kawitane permusuhan wal ghadhabi lan ngamuk wattasorumi lan perseteruan. Waya ghrisu lan nandur opo al-mizah al-hiqda ing dendam fil qulubi ing dalem piro-piro ati. Fala tumazih mongko ojo guyoni sapa sira ahadan ing wong suwiji. Fa in mazaha mongko lamun guyoni ka ing sira ahadun sapa wong siji fala tujib mongko ojo nyembadani sapa sira ojo njawabi sapa sira hu ing ahad wa a'ril lan mingwa sapa sira anhum saking wong-wong akeh hatta yahudu sehingga podo guneman sapa wong akeh fi haditsin ing dalam omongan ghairihi kang saliyane al-mizah. Nah, kalau kita ini sedang diguyoni, sedang digojloki, lebih baik diam saja atau cuma tersenyum. Nah,
nggak usah membalas. Kalau membalas, misalkan ya, tadi, oh kamu ini pembalap, akhirnya dia balas, kamu imut, apa? Hitam mutlak. Waduh. Ya kamu plus mungil ya, mudah ngiler. Waduh, rame. Akhirnya kan rame, bisa-bisa jadi baku hantam nanti ya. Lebih baik kalau ada yang apa, yang mengolok-olok kayak gitu, itu diam aja. Kita tiru apa, salah satu pelawak legendaris Indonesia itu ya. Ketika dihina, nah, itu beliau ya, Benyamin Sueb, pelawak Indonesia legendaris itu. Ketika dihina orang itu, wajah kampungan gitu kok masih laku aja di Indonesia itu, di film-film kan memang banyak filmnya. Lah beliau nggak sakit hati sama sekali ya. Tapi apa, wajah kampung rezeki kota katanya. Santai aja. Jadi kalau kita jawab ya nanti ya rame jadinya ya. Kalau apa, kita diam cuma tersenyum gitu, lama-lama capek sendiri ya, lama-lama capek sendiri. Kemudian kalau kita tinggalkan ya, mereka ya akhirnya berhenti juga ya. Wa kun lan ono sapa sira minal ladzina iku setengah sangking wong akeh idza maru kang ing dalem nalikane liwatan sapa alladzina bil lagwi kelawan lagu omongan nganggur maru mongko padha liwatan sapa alladzina kiraman hale pira-pira wong kang mulya. Fahadhihi mongko utawi iki keterangan maksiat mulut ya, majami'u afatil lisani iku pira-pira kumpulane afate utawa balake lisan ya. Semuanya mulai dari awal yang terakhir ini adalah bergurau yang keterlaluan. Ini bahayanya lidah ya. Wala yu'inu lan ora nulungi ka ing sira alaihi ing atase al-madhkur minal mizah illal uzlatu kecuali mengucilkan diri. Au muzlazamatus sumti utawa netepi meneng. Illa biqadri darurati kecuali kelawan kadar darurat. Ya kita itu memang tidak bisa untuk apa, menjauh, untuk apa, tidak omong sembarangan itu, kecuali dengan cara kita ini tidak banyak bergaul dengan orang, tidak banyak ngumpul-ngumpul. Kemudian juga kita harus biasa diam, jangan sampai ngomong sembarangan. Apalagi kalau haji ya. Kalau haji itu ya, harus benar-benar jaga kalau haji. Soalnya apa? Haji ini kan apa? Modalnya kan besar. Sekarang itu paling tidak kita harus punya uang lebih dari 60 juta. Daftarnya 25 juta, kemudian pelunasannya lebih dari 30 sekarang. Kalau ke sana dapatnya hanya haji rekreasi, ya ngapain? Ya kan rugi sekali ya. Makanya para sesepuh itu kalau menasehati orang yang mau berangkat haji, apalagi masih muda, ya, masih energik, setelah manasik lebih baik tidur. Tidur sudah, jangan banyak ngumpul dengan orang. Kalau banyak ngumpul dengan orang, nanti
ada saja yang dikatakan itu ya. Ada saja maksiat mulut. Kalau maksiat mulut dilakukan di sana, waduh nilainya 100.000 kali lebih banyak daripada di tempat lain. Sama halnya dengan ibadah dilakukan di sana 1 kali nilainya 100.000 kali di tempat lain. Nah ini misalkan kayak gini ya, orang habis tawaf atau habis lontar jamarot. Kemudian dia sudah capek, datang, ngumpul sama kawan-kawan, nggak tidur, ngobrol akhirnya. Ya nanti pasti, omongannya itu pasti nggak enak. Payah. Kenapa? Saya tadi itu lontar jamarot, ditabrak oleh orang gundul-gundul hitam-hitam gitu loh. Wah pentos lah ini seperti itu muncul sudah bau ketiaknya ini aduh menyengat kayak gitu ya sudah jelek lah akhirnya kan timbul kata-kata yang lagho kata-kata yang tidak bermanfaat ya. Nah, lebih baik tidur saja supaya apa supaya bisa memulihkan stamina dan juga bisa menjaga mulut dan telinga itu ya. Faqad kana mongko teman-teman ono Abu Bakrin sapa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yadha'u iku ndeleh sapa Sayyidina Abu Bakrin hajaron ing watu fihi ing dalem tutuke Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu menaruh batu di dalam mulutnya. Ya apa ya? Ya batunya pasti batu yang tidak terlalu besar ya. Jadi batu itu mungkin bayangan saya dicuci dulu kemudian diemut seperti permen. Supaya apa? Liam na'a supaya nyegah apa hajarhu liam na'a supaya nyegah hu ing Abu Bakar dzalika apa mengkono hajaron minal kalami sanging omongan bi ghairi daruratin kelawan tanpa daruratnya. Wa yaqulu wa yushiru lan isyarah sapa Abu Bakrin ila lisanihi maring lisane iki Abu Bakar wa yaqulu lan ngendika sapa Abu Bakar hadza utawi iki lisan alladzi iku perkara aurada kang nekakno apa alladzi ini ing ingsun al mawarida ing pira-pira nggon tumeka fahtariz mongko njaga sapa sira minhu saking lisan bijuhdika kelawan kemampuan sira fa innahu karena sak temene lisan aqwa asbabi halakika iku luwih kuwate pira-pira sebabe kerusakan sira fit dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat. Sayyidina Abu Bakar beliau bersabda ya ini yang bisa menyampaikan saya kemana-mana ini ya bisa dapat musibah banyak ini ya, maka Kanjeng Nabi itu kan Kanjeng Nabi ini kan bersabda ya orang itu masuk neraka itu yang paling banyak gara-gara mulutnya. Dan memang maksiat mulut itu yang paling banyak. Ya. Nah, orang itu kan maksiat mulutnya ketika berpuasa kan 4 yang dilarang. Ya. Kadzib, ghibah, yaminul ghamus, ya, sumpah palsu. Ya. Kemudian yang satu adalah an-namimah adu domba. Yang mata cuma satu, an-nadhar ila muharramin, melihat sesuatu yang diharamkan. Jadi mulut ini memang luar biasa kalau dilepas gitu ya. Kalau tidak dikontrol betul nanti banyak saja yang keluar dari mulut ini hal-hal yang tidak baik ya. Wa amal batnu wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.